Perhatian kepada para pendengar siaran ini untuk tidak terlalu serius. Ngopi dulu ngapa ngopi? Iya. Ya udah daripada banyak bacot gitu ya. Mending langsung aja ke opening. Let's go. Oke ceroter, balik lagi sama Aing Joncrot, seorang konten kreator yang gak punya konten. Makanya Aing tuh butuh kalian para subbreaker dan kalian yang nonton video ini. Ya kali gitu ya, kalian tuh punya cerita hidup yang menyedihkan, memilukan gitu ya. Sampai kalian tuh mikir pengen mengakhiri hidup. Goblok! Ya jangan gitu juga gitu ya. Ya masih banyak lah solusi-solusi yang bisa kita cari gitu. Meskipun lu udah gak kepikiran, siapa tahu Aing punya pemikiran buat permasalahan hidup lu. Nah itulah ya memang. Dan misalnya ada yang galau-galau dikit pengen bunuh diri, tolol banget. Aing paling malas kalau udah lihat berita-berita kayak gitu tuh, anjing diputusin sama pacarnya bunuh diri. Ada tapinya, jangan lu pikir konten Aing ini cuma penampungan cerita sedih gitu. Kagak, cerita konyol, cerita seru, cerita lainnya, dan pokoknya semua cerita-cerita yang pengen lu ceritain ya tinggal ceritain di sini. Jadi ini channel bukan khusus Jangsed sama Nengsed aja ya. Iya. Dan kalau cowok-cowok aing percaya pede-pede aja gitu ya nulis ceritanya di kolom komentar. Tapi kalau buat ciwi-ciwi aing ngerinya dia tuh nggak berani. Jadi aing sediain juga cerita via Instagram, tapi bukan khusus ciwi-ciwi ya. Buat cowok juga bisa gitu ya. Asal normal-normal aja gitu, dalam batas normal gitu ya. Apalagi buat kaum hawa tuh nggak boleh tuh kirim-kirim pap tuh ke DM IG aing ya. Nanti aingnya hilaf cuy. Kalau udah hilaf bahaya gitu kan. Dan buat bocil-bocil bangsat gitu ya, jangan malah tanyain soal-soal ujian kompetensi. Emang lu pikir konten aing ini cerdas cermat bangsat? Ya sudah ya, langsung aja ke keresahan aing kali ini tuh tentang aduh, lama juga nggak jumpa nih gitu ya, anjing gila. Hampir seminggu ya gue nggak upload, sorry banget. Soalnya gue juga selain cari-cari bahan dan gue juga ada kesibukan lain. Tapi dari hal tersebut ya gue bersyukur juga sih. Gue dapet kenalan-kenalan baru di aplikasi yang baru gue install juga, dan mereka pun kebanyakan support gue. So thanks banget buat kalian ya, teman-teman gue di Telegram. Dan gue juga dapat cerita ini, dapat ide ini, dapat keresahan ini ya dari situ juga gitu. Jadi so thank you banget pokoknya ya. Tapi jangan kita bawa sampai melo-melo gimana gitu ya. Meskipun ini harusnya jadi cerita sedih sih. Harusnya ini jadi cerita sedih. Kemarin ada yang berbagi cerita sama gua. Ya, jadi dia tuh kayak anak-anak broken home lah kayak gitu. Kalau misalnya di tahun 2013-an ya, 2013-an jadi kayak anak-anak emo gitu. Karena dulu juga aing sempat kayak gitu sih. Parah, tapi enggak sampai suicide gitu anjing. Apa suicide ya? Bener gak? Aing bener gak sih bahasa Inggrisnya itu bunuh diri itu suicide? Pokoknya kayak gitulah ya. Squidal. Bener sih. Pokoknya gitulah ya. Kalau anak-anak emo itu kan kebanyakan ya itulah gitu kan gitulah. Makanya style aing kayaknya dibilang kayak anak emo gitu, padahal enggak juga anjing. Emo itu sebenarnya nama kakek gua, kalau pengen lo tahu. Enggak percaya ayo kita datang bareng ke makamnya. Hili. Emang rambut poni ke samping semuanya anak emo kan? Enggak anjing. Ya karena gue lahirnya kayak gini ya pantasnya juga kayak gitu. Jadi udah sih gitu. Emang apa sih salahnya jadi anak emo? Selain di background gue juga ya sama aja sih. Jadi gue udah bilang sama yang kemarin punya keresahan tuh, dia kan ngaku dia sebagai anak broken home ya. Gue juga sama kata gue juga korban perceraian gitu. Tapi jangan pernah jadikan itu alasan buat lu mengenal dunia gelap. Anjing gitu ya. Jangan jadiin alasan lu mengenal narkotika, lu jadi mengenal alkohol, lu jadi anak jalanan. Ya jangan jadiin alasan anjing. Jangan jadiin alasan kayak gitu. Karena apapun sambil lupa itu gue teh. Jadi apapun kayak gitu anjing. Kalau lupa pasti aing katanya diulang-ulang gitu. Kebanyakan kayak gitu. Apapun masalahnya, gimana pun ceritanya, buat lu yang broken home kayak aing, kayak salah satu teman gue di
tele. Jangan jadikan hal-hal tersebut jadi buat ngancurin hidup lu lah, kayak gitu ya. Ya mengenal itu, mengenal ini, terus lu jadi anak jalanan. Ya anak jalanan gak ada salahnya, buat aing bagus, mereka mandiri. Itu keren buat uji mental kalau kata gua, karena gua pribadi juga pernah ngalamin hal tersebut gitu kan. Bagus, ada bagusnya gitu, nggak semua buruk. Yang semua buruk itu yang unggal goblok, apa unggal poe gitu anjing. Iya, yang unggal poe itu kalau misalnya lu nggak ngerti, unggal poe itu yang tiap harinya cuma mabok. Nah itu sih kalau kata gua nggak guna juga anjing. Buat apa lu teh kayak gitu gitu. Mending kalau duitnya tuh easy buat dicari gitu, lu tuh mabok gitu. Tapi kalau misalnya lu maksain gitu, karena lu udah ketagihan terus lu maksain cari-cari duit dan lu nggak dapet duit, lu bisa berujung-ujungnya tuh ke malak. Kalau nggak malak tuh ngerampok gitu. Kalau nggak ngerampok tuh ya melakukan hal-hal yang tidak penting lainnya, seperti itu ya anjing. Memang. So menurut gua pribadi, pandangan gua pribadi, broken home itu ya, satu-satunya kesalahan itu bukan ada pada diri kita, tapi satu-satunya kesalahan yang bisa kita salahkan adalah kepada kedua orang tua kita. Iya, kenapa mereka lebih memilih untuk berpisah gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa sepenuhnya nyalahin ke ortu kita juga. Kita lihat dulu, kalau misalnya lu udah ngerti nih, atau misalnya lu udah paham, ya kita lihat dulu situasinya gitu. Ya kita lihat dulu situasinya gimana. Emang kalau memungkinkan ya mungkin masih bisa diperbaiki ya. Kalau udah nggak memungkinkan ya udahlah gitu kan. Jangan egois juga lu nya gitu kan. Kalau misalnya emang bokap sama nyokap lu udah pengen pisah ya karena sesuatu yang emang udah nggak bisa dibenerin lagi, ya udah gitu. Lu juga harus ikhlas juga, lu harus bisa belajar menerima juga. Toh lu juga masih bisa main ke kiri dan ke kanan, maksud gue ke bokap dan ke nyokap gitu. Jadi apa salahnya juga sih. Tapi ada yang mau gue koreksi dari cerita salah satu temen gue di tele ini, karena dia sampai pengen mengakhiri hidup loh. Jadi aduh, gue selalu bilang gitu, orang-orang yang pengen mengakhiri hidup itu orang-orang tolol, goblok gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih, maybe ya emang tekanan batinnya lebih keras dari gue mungkin ya. Tapi selama gue jadi anak-anak broken home, gue nggak pernah tuh kepikiran pengen mati. Itu nggak ada sebenarnya sih. Kalau gertakan doang ya kali gitu. Tapi kalau niat bener pengen kayak gitu tuh enggak ada anjing. Jadi janganlah kayak gitu ya. Lupakan hal-hal seperti itu. Buat apa lu teh mati? Lu tuh masih punya fungsi di dunia ini teh. Masih ada sesuatu yang harus lu capai. Dan gini, bukan gua so tahu atau gimana ya, tapi kayaknya gini nih. Kalau misalnya lu bisa berprestasi dalam satu bidang dan lu mendapatkan penghargaan di bidang tersebut, orang tua lu yang udah cerai pun pasti bisa datang bareng kok. Misalnya menghadiri lu dikasih penghargaan nih ya, bokap sama nyokap pasti datang. Dan ya di enggak pun, kalau mereka egoisnya, kalau mereka rasa egoisnya udah hilang nih ya, pasti mereka bisa ngobrol lagi atau apapun gitu ya. Seenggaknya meskipun mereka nggak bisa balikan ya, mereka bisa jadi teman. Kita sebagai anak harus bisa kayak gitu tuh. Kita harus bisa membuat suasana itu lebih mencair gitu cuy. Jangan malah lu tambah memperkeruh suasana gitu dengan lu benci salah satunya gitu. Meskipun lu tahu dia salah, tapi ya kesalahan itu juga dipicunya oleh apa juga gitu. Kita kan nggak tahu gitu loh. Dan coba lu usahain gimana pun caranya itu ya, minimal mereka bisa jadi temen lah gitu. Jadi kalau ada kumpul gimana ya nggak jaiman gitu kan. Iya Allah, ingat udah tua lu gitu. Kenapa sih jaiman gitu. Tapi ya kalau gitu kan, misalnya kita dapat penghargaan itu kan selalu ada panggung, dan di panggung tersebut juga selalu ada acara-acara band atau apa gitu kan. Nah, kalau misalnya lu juga punya band, sekalian aja gitu lu tuh di situ tuh manggung, terus nyanyinya tuh lagu Gigi gitu yang perdamaian gitu kan. Perdamaian. Ya kali anjing mereka tuh jadi damai gitu.
Aduh, memang terkadang hirup teh ya, kenapa sih gitu. Tapi ya inti-intinya sih kayak gitu aja sih. Inti-intinya saran gue tuh cuma ya jangan sampai lu ngancurin hidup lu sendiri ya gara-gara masalah tersebut gitu. Ngapain jing gitu kan. Ngapain lu ngerusak hidup lu gitu. Lu mengenal narkotika misalnya, terus lu ketergantungan sama alkohol, terus lu mau bunuh diri, atau lu memilih hidup di jalanan, ya mending lu tuh masih bisa survive gitu di jalanan. Tapi gimana kalau misalnya lu tuh nggak bisa survive? Itulah ya, buat apa juga gitu. Kalau kata aing nggak salah, tapi buat apa gitu maksudnya gitu sih. Salah sih nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Kalau misalnya lu ketergantungan sama narkotika atau sama alkohol, ya itu bukan obat sih. Itu bukan obat, jadi percuma juga, nggak bakal sembuh juga lu konsumsi kayak gituan gitu kan. Nggak bakalan sembuh, masalah malah timbul masalah-masalah baru kalau kata gue gitu. Kalau lu milih hidup di jalanan, rata-rata kalau kata gue lu tuh malah nyanyain hidup sih. Yang kalau emang lu nggak punya something yang bisa lu gali gitu kan, potensi lu ketika jadi anak jalanan itu lah bisa lu gali. Gue nggak bilang anak jalanan jelek kata gue. Jadi beberapa orang yang gue kenal dari anak jalanan juga mereka tuh punya potensi besar gitu cuy, dalam bidang hal apapun gitu. Tapi kalau misalnya mereka bisa mengolahnya itu ya bisa lah gitu kan, bisa lah. Gue nggak pernah nyalain karena gue juga nggak tahu gitu kan seberat apa beban hidup dia sampai dia tuh lebih memilih di jalanan. Tapi yang rata-rata orang pandang dari anak-anak jalanan itu ya karena mereka tuh sering kebanyakan ngamen, mabok gitu kan. Ya kata gue juga, gue bukan nyalahin masalah maboknya itu, gue nggak nyalahin mereka juga ya. Gue nggak sama sekali gue nyalahin ke situ. Karena kalau misalnya gue bilang kan, kita tuh nggak tahu penderitaan yang dia rasain tuh kayak gimana sampai dia tuh ngelakuin hal tersebut. Jadi jangan pernah menyalahkan seseorang yang kita nilai salah, tapi belum tentu salah kok sebenarnya gitu. Siapa tahu misalnya lu di posisi orang tersebut, lu bisa lebih parah dari dia, meh. Itu aja sih kalau kata aing ya. Dan gue masih gimana ya, masih agak-agak gembira gimana gitu karena teman-teman baru gue yang di Telegram ini bener-bener support gue loh, anjir. Gue sampai terharu gitu, pengen nangis tapi gue tuh nggak bisa nangis. Anjing, jangankan gue nangis sama hal-hal tersebut, gue misalnya lebaran juga gue tuh orang yang nggak bisa nangis sebenarnya. Bukan nggak bisa nangis sih, bisa nangis tapi harus disakitin gitu sama cewek yang paling gue cinta gitu. Nangis gue bisa anjing. Alah apa banget sih dah. Kok jadi curhat anjing. Iyalah, parah banget gue ya. Tapi sedikitnya gue pengen kasih solusi aja sih sama temen gue ini yang menyarankan gue untuk membahas hal ini gitu kan. Semangat terus, jalanin terus hidup lu. Jangan banyak mikir macem-macem ya. Berprestasilah. Karena dengan prestasi mungkin lu bisa buat bokap nyokap lu bangga dan mereka bisa ketemuan lagi di salah satu acara yang lu dapat penghargaan tersebut. Itulah memang ya. Anjing, keren gak? Keren ya, aing kok kayak Mario Teguh gitu kan. Gila gak tuh? Anjing banget ya. So, mungkin mulai dari sekarang gue bakal cantumin Telegram gue juga di deskripsi ya. Karena lumayan seru-seru loh kalau di Telegram tuh. Tadinya gue udah mikir episode 9 gue mau bahas Telegram loh, karena banyak keresahan juga yang gue rasain di Telegram gitu kan. Tapi ya udahlah, ini aja dulu ya. So, buat kalian yang apaan banget dah anjing tut. Ya buat kalian yang emang mau berbagi cerita sama gue, yuk langsung aja gitu kan. Lu bisa bagiin di kolom komentar. Kalau gak mau di kolom komentar, nanti ada kok gitu kan, Telegram bisa privasi. Itulah anjing apa ya. Mikirnya jangan aneh-aneh ya. Mikirnya jangan aneh-aneh anjing.
slow gitu, santuy, karena gue juga nggak mikir ke situ juga. Telegram juga ada, mau lewat DM IG juga boleh, semuanya ada di deskripsi. So gua Joncrot pamit undur diri, bye.